Amabilis ini merupakan pembelajaran kita sudah menggunakan kurikulum 13. Tujuan dari kurikulum ini bagaimana kita menciptakan anak-anak yang belajar di SMK Mater Amabilis ini mampu terampil dan profesional agar dia ketika sudah lulus siap untuk terjun ke dunia industri atau dunia usaha. Begitu. Begitu. Ya. Lalu bagaimana cara mengibat tadi kan ekstrakurikuler yang telah ditampilkan dari siswa-siswi sangat variatif dan lucu-lucu juga. Itu bagaimana cara mengimbangi dengan belajar mengajar? Oke, pembelajaran di SMK kami itu 60% teori, 40% praktek. Hal ini sangat bisa dimengerti karena anak-anak SMK itu kebanyakan kinestetik. Mereka banyak bergerak, mereka sangat aktif, mereka sangat energik, sehingga pembelajaran ini dilaksanakan seperti ini. Kemudian masing-masing jurusan mempunyai kekhasan masing-masing kan. Apa yang kita tampilkan ini hanya sebagian kecil dari kekhasan jurusan-jurusan. Kalau di perhotelan tadi kita hanya melihat tower art, ya itu masih kecil. Kemudian kalau nanti sampai di sekolah nanti kita akan diajari pelajaran-pelajaran secara umum, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya. Tetapi jurusan produktif mereka ada sekian banyak, ada 8 ya kira-kira masing-masing jurusan. Kemudian jasa boga sendiri, selain mereka belajar tentang teori, mereka pun akan belajar tentang bagaimana masak oriental, kontinental, bagaimana menyajikan makanan, bagaimana anak tampil rapi ketika dia menyajikan makanan itu. Jadi makanan itu tidak hanya dimasak di dapur, dibiarkan begitu saja, ya, tetapi bagaimana itu ditampilkan dengan sangat cantik. Kemudian ada pastry bakery, ada cake decoration, sehingga makanan itu menjadi menarik untuk dipandang sekaligus untuk dinikmati. Kemudian untuk anak-anak pariwisata tadi, selain mereka belajar 4 bahasa tadi ya, 4 bahasa asing, bagaimana mereka juga tampil di dunia, mereka bisa melayani tamu-tamu yang hadir mungkin ketika mereka mengantar tur di Indonesia ini, memperkenalkan bidang-bidang pariwisata yang menjadi kekayaan alam Indonesia. Ya, mereka harus mengalami tur sendiri, membuat tour planner, ya, sehingga ketika mereka nanti mengantar tur, mereka juga bisa mengerti, bisa menceritakan ini loh tempat-tempat yang indah yang ada di Indonesia ini khususnya. Karena mereka di kelas 10 mereka akan city tour di daerah Surabaya saja. Kemudian mereka ke Bromo. Kemudian kelas 11 mereka akan ke Bali, kelas 12 mereka akan tur ke Jogja, Bandung, seperti itu. Ya, itu untuk jurusan pariwisata. Sedangkan untuk jurusan busana butik, bagaimana anak-anak ini juga diajari untuk mendesain, ya, membuat desain, membuat gambar, sehingga gambar itu bisa diterjemahkan di dalam membuat pakaian. Tidak hanya berhenti di situ, mereka juga harus menampilkannya. Seperti yang sudah ditampilkan seperti tadi, proses dari pakaian yang sudah mereka tampilkan itu sangat panjang. Ya, tidak hanya pakaian itu dipakai saja, tetapi orang yang memakainya pun juga harus dihias. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang cantik-cantik seperti itu. Dan melulu untuk jurusan busana tidak hanya cewek, ada anak busana yang cowok. Seperti itu. Seperti itu. Tepuk tangan ya dong teman-teman. Semoga